Kalau kita ke masjid, perhatikan kalau bawa anak kecil. Nah, ini sering terjadi. Berkali-kali kita menyampaikan tapi sering dilanggar. Ya. Orang tua yang punya anak kecil ketika bawa anaknya ke masjid tetapi kemudian mengganggu, mending nggak usah ke masjid. Anaknya maksudnya. Mending ditinggal di rumah. Ya. Kenapa demikian? Betul, maksudnya baik membawa anak ke masjid, itu baik, mengajak mereka, mengajari mereka sholat. Tapi kita mengajak kebaikan jangan sampai mengganggu, karena mengganggu ini dosa. Ya, makanya sebelum dilatih ke masjid, anak kecil itu di rumah dilatih sholat. Ya, sampai betul-betul bisa sholat dengan baik, diingatkan mengerti, baru dibawa ke masjid. Sehingga ketika ke masjid, sholatnya diem mantep gitu loh. Ini enggak, dibawa ke masjid, taruh di samping, lepas, lari-lari, kemudian lomba lari di hadapannya orang sholat, apa enggak terganggu orang yang sholat itu? Coba bayangkan, kita sholat, di depan kita ini ada anak lari-lari, ya, sambil teriak, loncat-loncat, terganggu enggak kita kira-kira? Terganggu. Ya, maka ini dosanya orang tua yang bawa anak. Ya, jadi konsekuensi kalau bawa anak, dampingi, jangan sampai lepas, bila perlu diikat, bila perlu, ya, karena kalau nggak diikat, kalau nggak dipegangi, kalau nggak didampingi, lepas ya sudah akan mengganggu, ya, dan itu dosa kita. Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman tanpa ada kesalahan apapun mereka, tahu-tahu diganggu, kita nggak salah apa-apa kok ada anak lewat-lewat. Nah, ini orang tuanya ini yang mengganggu, yang bawa gangguan, maka mereka telah memikul dosa dan kesalahan yang nyata. Ya, mestinya kita waspada. Kalau ada yang mengatakan kalau nggak dibawa ke masjid, nangis di rumah, ya, kesian nangis di rumah, daripada nangis di rumah tak bawa saja ke masjid. Mending nangis di rumah daripada nangis sak masjid. Orang sak masjid nangis semua, hatinya maksudnya. Ya kan? Karena khusyuknya hilang, nggak tenang, bingung, apalagi sampai teriak-teriak, imamnya yang kacau bacaannya, tambah berlipat-lipat dosanya itu. Mending di rumah nangis sehari dua hari, nanti ngerti akhirnya. Dan janjikan kepada anak, kamu saya ajak ke masjid, tapi syaratnya nggak boleh lari-lari, nggak boleh ribut, nggak boleh ganggu, sholat di samping bapak, sholat di samping ibu, dan semisalnya. Itu baru orang tua yang bertanggung jawab dengan anaknya ketika ke masjid.